أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أشرف القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Sadaqallahul Azim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh mushola An-Nur yang saya hormati, tidak henti-hentinya mana kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita senantiasa diberkahi dan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam selamat terlimpahkan kepada panutan kita Kang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan yang turut pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mengingatkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja oleh Allah mengaku dirinya beriman padahal belum datang lagi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengaku orang yang beriman pasti diuji dan diuji. Datangnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya bukan berarti Allah membenci hambanya, bukan berarti Allah mau menyakiti hambanya, bukan berarti Allah tidak suka terhadap hambanya. Tapi justru dengan ujian hidup dan kehidupan itu merupakan salah satu tanda bahwasanya Allah memperhatikannya, Allah mencintainya, dan Allah menghendaki kebaikan untuk dirinya. Suatu ketika ada seorang santri datang kepada seorang kiai. Beliau mengeluhkan tentang permasalahan hidup yang dihadapinya, kesulitan ekonomi, keretakan rumah tangga, dan lain-lain. Segala permasalahannya diajukan, diceritakan terhadap kiai, konsultasi. Kiai tersebut mengatakan, "Nah, coba engkau perhatikan di sebuah gunung atau di sebuah sawah ada sebuah pohon yang namanya pohon cemara. Pohon cemara meskipun tumbuh sendirian di hutan, tumbuh sendirian di sawah, dia tumbuh tinggi menjulang tidak tergoyahkan. Tahu gak temannya pohon cemara? Pohon cemara dia berteman dengan angin dan badai. Dia berteman dengan sengatan matahari. Dia berteman dengan guyuran air hujan. Tapi pohon cemara sama sekali tidak pernah bersuudzon terhadap Allah. Dia tidak pernah berprasangka jelek terhadap Allah. Justru dengan teman-teman yang demikian dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berteman dengan guyuran air hujan, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah turunkan hujan terhadapku. Karena semakin diguyur air hujan, walaupun diriku sangat dingin dikarenakannya, aku yakin aku akan semakin besar. Ya Allah, aku berterima kasih terhadap-Mu. Aku bersyukur kepadamu, Engkau telah kirimkan matahari setiap siang sampai sore. Walaupun setiap saat aku disengatnya, aku disakitinya, aku dibikin panas karenanya. Aku yakin kepadamu, semakin aku disengat matahari, aku akan semakin kuat. Dan aku berterima kasih kepadamu ya Allah, Engkau telah kirimkan angin dan badai terhadapku, walaupun setiap saat aku akan dirobohkannya. Karena aku yakin terhadapmu ya Allah, semakin aku dihempaskan dengan angin dan badai, walaupun setiap saat aku akan roboh dikarenakannya,
aku yakin aku akan semakin kokoh. Kata kiai tersebut, anakku, justru ketika ujian datang terhadapmu, Allah menghendaki supaya dirimu semakin kuat, semakin besar, semakin kokoh, tidak tergoyah. Ujian yang paling besar yang dihadapi oleh hamba-hamba Allah adalah para nabi dan para rasul. Kemudian disusul oleh para ulama, para wali, dan selanjutnya kita. Artinya kita ketika hidup pasti diuji dan diuji. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, ad-dunya darul bala. Sebagai penutup dari saya, apapun ujian yang kita hadapi, kuncinya satu: jangan bersuuzon terhadap Allah. Kita senantiasa menumbuhkan dalam pikiran dan hati husnuzon, yakin bahwasanya di balik ujian yang menghadapi kita, Allah akan memberikan hikmah yang terbaik untuk kita. Hikayat satu lagi, santri datang terhadap kiainya, "Bah, saya kayaknya sudah tidak kuat dengan ujian ini. Perasaan orang lain mah gak pernah sholat kok kaya. Orang lain gak kenal Allah kok hidupnya malah mentereng dunianya. Kami perasaannya sholat berjamaah, baca Quran tiap hari, sholat malam tiap malam, baca Quran juga setiap saat. Kok kayaknya hidup ini susah dan susah." Kiai tersebut bilang terhadap santrinya, "Wahai anakku, ini abah mau ceritakan sebuah hikayat, mudah-mudahan ada manfaatnya terhadapmu. Suatu ketika ada seorang kaya raya datang terhadap abah. Dia cerita, saya mau menjalankan usaha ini dengan baik. Setelah berhasil semuanya, saya ajak keluarga saya untuk jalan-jalan. Contoh terdekatnya mau jalan-jalan ke Bali, dia tinggal di Jakarta. Karena orang kaya, mobil pribadinya udah disiapin, persiapan untuk di Bali sudah disiapin, semuanya udah siap. Ketika menuju perjalanan ke Bali, tiket untuk penyeberangannya pun dari Banyuwangi ke Bali sudah disiapkannya. Senang-senanglah mereka berjalan dengan mengendarai mobil dengan supir pribadinya. Tetapi sesampainya di Semarang, ban mobil kempes. Ketika ban mobil kempes, suaminya turun sujud syukur, "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah mengempeskan ban mobil ini." Ketika melihat ban kempes, anak istrinya ketika melihat suaminya bersujud syukur, marah-marah. "Bapak kok kayak orang stres, ban kempes kok malah bersujud syukur, malah bilang alhamdulillah." Suaminya menegaskan kepada anak istrinya, "Sabar, kita tidak tahu hikmah apa yang Allah akan berikan terhadap kita." Kemudian ketika ban kempes setelah sujud syukur, suaminya bukan tinggal diam, Pak. Diperhatikan, kenapa ban ini kempes? Diperiksa. Setelah diperiksa sama supir pribadinya, ternyata penyebab ban kempes ini adalah paku. Setelah tahu pakunya yang menyebabkan ban kempes, tidak didiamkan. Karena walaupun kita sudah tahu penyebab ban kempes itu paku, kita diamkan ya selamanya gak akan jalan. Buang. Ternyata untuk memperbaiki ban kempes pun tidak bim salah bim langsung jalan lagi. Harus ada waktu dan proses. Setelah tahu penyebabnya adalah paku, dibuang pakunya, dipangpetin lagi, dikompak lagi, diperiksa lagi. Karena jangan-jangan masih ada duri-duri kecil yang masih nempel dalam ban tersebut. Karena kalau didiamkan lama-lama ya kempes lagi. Hadirin rahimakumullah, singkatnya cerita, setengah jam lah untuk menyelesaikan ban kempes supaya kembali lagi normal. Jalan lagi dari Semarang sampai di Banyuwangi, di Alas Purwo, tiba-tiba ada pohon besar menghalangi jalan. Blek, untung gak kena mobil. Keluar lagi si suaminya, kemudian sujud syukur, dia bilang, "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih perjalanan ini Engkau telah halangi." Istrinya dan anaknya tambah ngomel-ngomel lagi, "Bapak mah bukan stres lagi, ini udah gila. Ban kempes alhamdulillah, ada pohon melintang di jalan alhamdulillah." Suaminya senantiasa berprasangka baik sama Allah. "Nak, Ma, sabar. Kita tidak tahu rahasia apa yang Allah akan berikan terhadap kita." Kemudian seperti halnya tadi, melihat ada pohon yang melintang di jalan bukan berarti diam. Dia berusaha untuk menyingkirkan pohon tersebut.
ternyata karena pohonnya terlalu besar, disingkirkan sendiri pun tidak sanggup. Ajak orang terdekatnya. Supir pribadinya diajak, ternyata tidak mampu juga. Kalau memang pohonnya terlalu besar, jangan gengsi-gengsi kalau tidak sanggup disingkirkan. Anak istrinya meskipun awalnya menolak, tapi untuk kepentingan bersama kalau dibicarakan baik-baik, pasti mereka akan membantu. Istrinya anaknya bantu, ternyata cuman gesernya sedikit karena pohonnya terlalu besar. Kemudian suami tersebut melihat sekeliling jalan, ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke kebun, ada yang pergi ke hutan, dengan ucapan yang baik, meminta tolong terhadap mereka. Ternyata orang lain pun mau membantu, membuat pertolongan terhadap kita. Ternyata alhamdulillah pohon besar pun meskipun besar tidak terjadi besar terhadap dirinya kalau disingkirkan bareng-bareng. Tapi pohon akan terasa besar kalau seandainya kita selesaikan dengan sendiri. Singkat cerita, pohon tersebut sudah menyingkir, sampailah di pelabuhan Banyuwangi, tinggal penyeberangan karena tiket sebelumnya sudah disiapkan. Ternyata harusnya kapal yang ditumpanginya sudah 15 menit yang lalu meninggalkan dirinya. Suaminya sujud syukur lagi, alhamdulillah ya Allah, kapal sudah meninggalkan kami. Istri, anaknya tambah marah lagi. Ban kempes, alhamdulillah, pohon besar menghalangi jalan, alhamdulillah. Sekarang sudah endingnya, udah dekat, tinggal nyebrang. Ternyata kapal yang harus ditumpanginya pun harus meninggalkan dirinya. Suaminya secara manusiawi ada rasa kecewa, tetapi dia terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah tidak mungkin mengecewakan hambanya. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah sambil bermohon, ya Allah, berikanlah yang terbaik terhadap diri kami dan keluarga kami. Kemudian dia bilang terhadap istrinya, terhadap anaknya, kita nunggu. Daripada kita pulang lagi ke Jakarta 2 hari 2 malam, udah kita tunggu di sini. Kalau perlu kita nginap di sini, kita tanyakan barangkali ada tiket lagi untuk penyeberangan di hari ini. Ternyata ada tiket penyeberangan di hari itu juga. Mereka nunggu di kursi tunggu. Kemudian istrinya, anaknya dengan perasaan tidak menyenangkan, cemberut terus, tidak mau diajak bicara karena merasa kecewa. Dan apa yang terjadi ketika menunggu seperempat jam, ada informasi bahwasanya kapal yang sudah melintasi meledak di tengah-tengah. Ketika sudah ketahuan kapalnya meledak, apa yang terjadi? Yang sujud syukur bukan hanya suaminya, tapi sekeluarganya, istri, anaknya, supir pribadinya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkesimpulan, kalau seandainya perjalanan tidak ada pohon yang tidak ada ban yang kempes, kemudian tidak ada pohon yang menghalangi, dia tepat waktu sampai tujuan, sampai Banyuwangi, mungkin dia bersama-sama akan dengan kapal tersebut, kita pun akan mati sekeluarga di sana. Nah, dinahimakumullah, itu mungkin hikmah yang harus kita pelajari. Ketika terjadi musibah, ketika terjadi masalah dalam hidup kita, paling utama adalah sujud syukur kepada Allah. Kita berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua, periksa penyebabnya, kenapa kita jatuh. Kalau bangkrut, kenapa kita bangkrut? Barangkali kita gara-gara perempuan. Barangkali kita cendet-cendet terganggu dengan yang lain. Barangkali kita tidak pernah kontrol terhadap anak buah kita. Barangkali kita tidak perhitungan dengan keuangan dan lain sebagainya. Periksa. Kalau tahu masalahnya, buang, bersihkan, kemudian kita genjot lagi. Insya Allah setiap permasalahan pasti ada solusinya. Sebaik-baiknya manusia adalah bukan yang lari dari masalah, tapi setiap masalah datang terhadap kita menghadapinya dengan penuh optimis pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun masalah kita, baik, buruk, sedikit, banyak, mudah-mudahan diselesaikan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.